saya acara online dengan saudara kita yang kerja di Jepang. Di akhir tausiah ada pertanyaan, 15 pertanyaan. Pertanyaannya, yang satu tanya, Ustadz Somad, apa hukumnya saya selama 2 tahun gak pernah sholat Jumat? Saya tanya, kenapa ente gak sholat Jumat? Karena masjidnya jauh sekali, dan kami sebagai karyawan tidak dibenarkan untuk keluar lebih dari 1 jam. Jadi selama dia kerja itu gak pernah sholat Jumat. Jadi saya bilang, karena darurat tingkat tinggi, maka kamu sholat zuhur terus. Tapi katanya kalau kita sholat Jumat, hati kita dikunci, Pak Ustadz. Itu hadisnya, man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena sepele, karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, hatinya terkunci, dicap, distempel, sebagaimana kertas amplop surat distempel, tak bisa tertutup lagi, tak bisa dibuka lagi. Jadi kalau satu sisi dia sedang bertanya masalah fikih, yang ditanyakannya itu fikih, tapi setelah acara itu saya berpikir, ini meninggalkan kampung halaman, merantau jauh, naik pesawat sekian jam hanya untuk cari makan. Itu kan saudara-saudara kita tuh cari makan, bekerja begitu jauh. Lalu kemudian ada satu lagi yang bertanya, Ustadz Somad, apa hukumnya kami menyuapkan babi? Jadi dia kerjanya menyuapkan makanan, dan makanannya itu babi. Saya bilang, kenapa nggak pulang? Ini babi ini haram. Kami nggak makan Pak Ustadz, cuma nyuapkan aja. Ya, tapi dia tetap haram. Perbuatan itu mungkar. Kami sudah ikatan kontrak sekian tahun. Saya bilang mau tak mau, karena sudah terpaksa, suapkanlah. Apa boleh buat? Sambil istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau kerja, bawa botol kecil, isi air, campur dengan air tanah. Ambil botol kecil, ambil tanah, masukkan ke dalam, goncang-goncang. Nanti setelah nyuapkan, mana tahu terkena gulai babi, daging babi itu kena ke tangan. Pas mau sholat, cuci tangan 7 kali. Sama istilahnya. 1 kali dengan air tanah. Terserah siraman keberapa. Siraman pertama dengan air cuci, nanti cuci lagi dengan air tanah tadi yang disimpan, masukkan ke tas. Habis cuci lagi. Pertanyaan ini kalau dia biasa-biasa saja susah diingat. Tapi kalau yang unik-unik, apa hukumnya kami sholat tapi nggak bisa menyiram kaki Pak Ustadz? Karena di tempat kami kalau ketahuan nyiram kaki, buka sepatu, apalagi kakinya naik ke wastafel, itu bisa kena peringatan. Saya bilang, belilah khuf. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit, pakai resleting, tertutup sampai mata kaki. Pagi pas mau kerja, wuduk dulu. Setelah wuduk pakai itu khuf. Nanti selama 24 jam kalau mukim musafir 3 hari 3 malam, boleh nanti pas wuduknya kakinya nggak usah lagi disiram, cukup diusap saja. Basahkan kaki, lalu kemudian usap bagian atasnya, bagian bawahnya tidak usah. Jadi walaupun pertanyaan mereka tentang mengusap kaki, walaupun pertanyaannya tentang sholat Jumat, walaupun pertanyaannya tentang babi, tapi kesimpulan dari cerita saudara kita itu adalah mereka merantau jauh, kontrak kerja 2 tahun hanya untuk cari makan, susah. Karena kita kalau kita tidak banding-bandingkan dengan orang lain, kita merasa kitalah yang paling susah. Padahal sesungguhnya kalau kita bandingkan, nikmat Allah sama kita ini luar biasa.